Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan markas besar Angkatan Laut. Vice Admiral Kuroma sedang mencari Akainu di ruangannya, namun Akainu tidak ada di sana. Kuroma pun heran, tak biasanya Akainu tak berada di ruangannya saat masih jam kerja, karena biasanya seorang Fleet Admiral seperti Akainu harus tetap di ruangan ketika dalam jam kerja, karena sering ada panggilan Denden Mushi dari luar ataupun berita terbaru dari informan. Kuroma pun berasumsi jika Akainu terpaksa keluar ruangan saat dalam jam kerja, itu berarti ada suatu masalah besar atau panggilan darurat dari Mary Joyce. Ternyata benar, Akainu sedang berada di dalam ruangan otoritas Mary Joyce karena dipanggil oleh para Gorosei. Akainu langsung marah karena Gorosei terus-menerus memanggilnya padahal sedang dalam jam sibuk Angkatan Laut. Gorosei pun bilang sekarang sedang ada masalah genting dan hal ini tidak bisa dibicarakan hanya lewat Denden Mushi saja. Galing yang merupakan Gorosei baru di sana bilang tak sepantasnya seorang Angkatan Laut yang bekerja untuk pemerintah dunia marah-marah di ruangan Gorosei. Akainu pun menanggapi jika Galing tidak terima, selesaikan saja di luar ruangan. Akainu sama sekali tidak takut meski saat ini Galing seorang Gorosei. Galing dan Akainu pun saling menatap sinis, namun Gorosei lain langsung menghentikan mereka berdua. Nusjuro bilang, jika kalian bertengkar di sini, pihak yang akan diuntungkan adalah bajak laut di luar sana dan juga pasukan revolusi. Akainu dan Galing pun sama-sama mengerti dan ketegangan di ruangan itu mulai mereda. Mereka pun mulai membahas masalah serius yang sedang ada di sana. Itu adalah masalah pangan yang diakibatkan oleh pasukan revolusi dalam menghancurkan kapal-kapal suplai makanan ke Mary Joyce. Seperti yang kita tahu, masalah itu telah semakin membesar dan berdampak buruk bagi para Tenryubito. Mereka mulai kehabisan stok bahan makanan. Sebagian Tenryubito mulai mengalami kelaparan dan sebagian lagi masih bisa makan, tapi makanannya tidak enak. Kondisi Tenryubito yang biasanya merasakan hidup mewah dan berkecukupan, kini seperti rakyat miskin yang kekurangan bahan makanan. Baru pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang angkuh seperti Tenryubito itu merasakan yang namanya kelaparan. Itu membuat kondisi tubuh mereka langsung sakit karena tak terbiasa dengan hidup susah. Rencana dari Dragon benar-benar sangat jenius, karena masalah pangan itu menimbulkan dampak yang besar di Mary Joyce. Kondisi Tenryubito yang kelaparan itu bisa melonggarkan pertahanan dan kewaspadaan di Mary Joyce. Seiring berjalannya waktu, kondisi Mary Joyce sedikit demi sedikit akan mengalami kehancuran dari dalam. Terlebih lagi ada informasi bahwa beberapa keluarga Tenryubito ada yang saling berkelahi karena berebut stok bahan makanan. Mulai ada konflik besar di antara keluarga para bangsawan itu. Dengan situasi yang mengerikan ini, maka Gorosei pun tidak bisa tinggal diam. Sebagai orang-orang yang dipilih oleh Im Sama untuk menjadi kepala pemerintah dunia, mereka semua harus mencari solusi atas setiap masalah yang sedang terjadi. Gorosei ingin agar Akainu juga mengerahkan kekuatan Angkatan Laut untuk menyelesaikan misi ini. Gorosei bilang siapapun yang bisa membawa bahan makanan sebanyak mungkin ke Mary Joyce dengan aman akan diberikan imbalan yang sangat besar, jauh lebih besar dari harga makanan itu pada umumnya. Pemerintah dunia tidak keberatan mengeluarkan biaya sebesar apapun agar masalah pangan di Mary Joyce bisa segera diatasi. Para marinir dan pemburu hadiah yang mendengar hal ini pun langsung bersemangat. Daripada memburu bajak laut kuat demi mendapatkan uang yang banyak, lebih baik berlomba saja untuk membawa bahan makanan ke Mary Joyce, karena hal itu terbilang lebih mudah untuk dilakukan. Selain mengandalkan sayembara itu, Gorosei pun sudah memesan suplai bahan makanan dalam jumlah besar ke suatu negeri, dan kapal suplai bahan makanan itu akan segera berlayar menuju ke Mary Joyce. Gorosei menegaskan kepada Akainu bahwa kapal suplai terbaru itu harus dikawal dengan sangat ketat oleh Angkatan Laut. Sebagian kesatria suci pun akan ikut menjaga kapal itu. Sebagian kesatria suci lagi akan berjaga di area bawah Red Line dekat Bondola agar tidak disabotase lagi oleh pihak pasukan revolusi. Galing percaya kemampuan kesatria suci pasti bisa melaksanakan misi ini dengan sangat baik. Akainu juga berencana mengutus Admiral Ryokugyo dalam misi ini. Tadinya dia ingin mengutus Kizaru, namun Kizaru baru selesai pulang dalam misi di Pulau Egghead. Akainu juga tahu kondisi Kizaru saat ini sedang tidak prima secara mental, karena dia baru menghabisi sahabatnya sendiri yaitu Vegapunk dalam misi di Pulau Egghead yang lalu. Selain itu, Akainu juga tahu bahwa Fujitora tidak suka pada Tenryubito. Akainu khawatir jika Fujitora yang memimpin pasukan suplai makanan untuk Tenryubito, dia malah tidak bertugas dengan maksimal.
terima karena rasa bencinya terhadap Tenryubito. Maka pilihan terbaik yang bisa diambil oleh Akainu saat ini memang adalah Ryokugyu. Namun jika Ryokugyu ternyata tidak sanggup, maka Akainu juga akan ikut turun tangan. Setelah itu, misi pun dimulai. Beberapa ksatria suci mulai bergerak untuk menjaga di area bawah Red Line. Begitu juga dengan Ryokugyu dan sebagian ksatria suci yang lain sedang bergerak untuk pergi mengawal suplai bahan makanan yang baru itu. Informasi tentang pergerakan pemerintah dunia dalam mengatasi masalah suplai ini diketahui oleh pasukan revolusi. Ivankov bilang kepada Dragon bahwa pemerintah dunia melakukan sebuah sayembara. Bagi siapapun yang bisa membawa suplai bahan makanan dengan aman ke Mary Joyce akan diberi imbalan hadiah yang besar. Sehingga para marinir biasa dan juga pemburu hadiah berlomba-lomba untuk membawa suplai bahan makanan ke Mary Joyce. Namun di sisi lain, pihak pemerintah dunia juga memiliki suplai bahan makanan khusus dalam jumlah banyak yang sudah dipesan dari suatu negeri. Kapal suplai itu dijaga oleh Ryokugyu dan beberapa ksatria suci. Sebagian ksatria suci lain juga sedang berada di bagian bawah Red Line. Dragon pun bilang ini sesuai rencana. Sejak awal Dragon memang berniat untuk memancing ksatria suci untuk muncul, karena dia pernah berkata bahwa pertempuran sesungguhnya akan dimulai ketika ksatria suci sudah mulai bergerak. Dengan posisi ksatria suci yang sedang terpisah-pisah itu, mereka lebih mudah untuk diatasi. Sekalian mereka juga akan menumbangkan Admiral Ryokugyu, karena menurut pasukan revolusi, dibanding admiral yang lain, Ryokugyu adalah admiral yang paling ceroboh dan lebih mudah untuk ditumbangkan. Jadi, pasukan revolusi tidak perlu menghiraukan kapal-kapal para pemburu hadiah yang sedang membawa suplai bahan makanan ke Mary Joyce. Fokus saja pada kapal suplai utama yang dikawal oleh beberapa ksatria suci dan juga Admiral Ryokugyu. Mereka juga bersiap melancarkan serangan ke bagian bawah Red Line yang dijaga oleh sebagian ksatria suci yang lain. Dragon pun tersenyum dan berkata bahwa akhirnya waktu penyerangan besar telah dimulai. Ini saatnya menumbangkan beberapa ksatria suci untuk memancing sang mantan komandan ksatria suci yang kini telah menjadi Gorosei, yaitu Garling Vigarle. Dragon memang berencana melakukan pemanasan melawan para ksatria suci dulu sebelum nanti menghadapi Garling Vigarle. Sudah sejak lama Dragon tidak terlibat dalam pertarungan, sehingga butuh sedikit pemanasan melawan orang-orang kuat terlebih dahulu sebelum melawan orang yang sangat kuat seperti Garling Vigarle. Kemudian diperlihatkan ada Laffite yang masih mengawasi keadaan dari dunia bawah. Dia pun telah mengetahui soal pergerakan ksatria suci dan Ryokugyu yang menjaga kapal suplai bahan makanan. Di sisi lain, pasukan revolusi juga telah bersiap melancarkan serangan kepada pemerintah dunia. Laffite segera melaporkan hal itu kepada Kurohige, dan Kurohige langsung tertawa dan berkata bahwa semua sesuai dengan perkiraannya. Kurohige juga memiliki rencana tersendiri yang berkaitan dengan masalah ini. Memang belum diketahui apa yang direncanakan oleh Kurohige. Yang jelas, rencana Kurohige pasti sangat menarik. Ini merupakan situasi dari tiga kubu yang berbeda. Pasukan revolusi sedang fokus pada pemerintah dunia, dan pemerintah dunia juga sedang fokus pada pasukan revolusi. Namun ternyata secara diam-diam, bajak laut Kurohige ingin mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Beralih ke bagian bawah Red Line, tiba-tiba muncul angin dan badai besar di sekitar sana. Ternyata hal itu berasal dari kekuatan Dragon. Dragon langsung datang ke bagian bawah Red Line dan menghadapi beberapa ksatria suci sendirian. Dragon yakin bisa mengatasi mereka seorang diri, sedangkan Sabo dan para komandan revolusi lain menyerang kapal suplai yang dijaga oleh Admiral Ryokugyu dan sebagian ksatria suci yang lain. Ini menjadi pertempuran di dua tempat dalam waktu bersamaan. Dragon sengaja membagi tugas seperti ini agar lebih efisien menghemat waktu, karena setelah ini musuh-musuh yang harus dihadapi ada lebih banyak lagi. Akainu yang saat ini sedang berada di markas pun berpotensi akan berhadapan dengan Dragon. Tergantung siapa yang bertemu dengan Dragon terlebih dahulu, entah itu Garling atau malah Akainu. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Chaka dan Pel sudah kembali ke kerajaan Alabasta. Mereka berdua menampilkan raut wajah yang suram akibat hal-hal buruk yang telah terjadi, mulai dari kematian Raja Cobra hingga Putri Vivi yang menghilang hingga saat ini. Para rakyat yang ada di sana pun terlihat sedih dan tidak bersemangat. Namun setelah kerajaan Alabasta mendapatkan berita koran terbaru dari Morgans, keadaan pun mulai berubah. Igaram yang merupakan pengawal Putri Vivi menangis bahagia setelah dia melihat tanda X di tangan Luffy dalam foto di koran terbaru. Vivi pernah bercerita kepada Igaram bahwa tanda X di tangan itu adalah simbol persahabatannya dengan bajak laut topi jerami. Dengan kata lain, tanda X di foto Luffy yang ada di koran adalah petunjuk bahwa Vivi masih hidup dan dia sedang berada di markas percetakan koran milik Morgans. Para pasukan kerajaan Alabasta pun mulai bersemangat lagi. Mereka akan segera mencari di mana markas Morgans untuk membawa kembali Vivi ke kerajaan.
Ternyata di Alabasta saat ini juga ada banyak pasukan angkatan laut yang katanya ingin membantu pengamanan sampai Vivi kembali. Namun di antara mereka ada pula beberapa agen CP0. Dengan begitu, ada indikasi bahwa tujuan utama pemerintah dunia sebenarnya adalah mengambil alih kerajaan Alabasta. Sebab sang raja sudah mati dan sang putri menghilang hingga saat ini. Pel, Chaka, dan pihak kerajaan Alabasta yang lain juga curiga dengan hal itu. Sehingga mereka waspada dan tidak memberitahukan kepada mereka soal informasi keberadaan Vivi saat ini. Igaram yakin kematian Raja Cobra juga adalah ulah dari pihak pemerintah dunia dan mereka tidak akan membiarkan pihak pemerintah dunia mengetahui keberadaan Vivi saat ini. Seperti yang kita tahu, ada beberapa poneglyph yang tersimpan di Alabasta, sehingga pihak pemerintah dunia pasti menganggap ini sebagai kesempatan untuk mengambil poneglyph itu dari sana, agar tidak dibaca oleh pihak-pihak lain yang mencoba mengungkap kebenaran sejarah. Jadi, rencananya adalah ketika pihak Angkatan Laut dan CP0 itu sedang sibuk mencari dan mengambil poneglyph di bawah tanah Alabasta, Pel, Chaka, dan beberapa pasukan kuat Alabasta pun akan pergi untuk mencari Vivi. Sebisa mungkin, misi pencarian Vivi ini tidak diketahui oleh pihak pemerintah dunia, karena mereka yakin jika pemerintah dunia mengetahui keberadaan Vivi, maka Vivi akan dalam bahaya. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1132. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.